warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadal Anugrah Nanda, NIM 191015. Di sini saya dari kelas S1.07A. Saya di sini akan membuat video post test praktikum Alpro, yaitu modul 3 konstruksi dasar pemilihan. Cita-cita saya yaitu menjadi orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita ke materi. Materinya di sini yaitu konstruksi dasar pemilihan, yaitu modul 3. Selain runtutan sequence, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan. Selanjutnya, apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya, dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran yang bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Dan oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan itu juga bisa disebut dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang bernilai true dan false, yang dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Ini yaitu contoh operatornya. Di sini ada sama dengan. Ini deskripsinya dan contohnya seperti ini. Lalu ada tidak sama dengan contohnya, dan ini operator lebih besar. Lalu ada operator lebih kecil dan ada operator lebih besar atau sama dengan, dan juga ada operator lebih kecil atau sama dengan, lalu logic AND, logic OR, dan logic NOT. Nah, di sini konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, ganda, dan pemilihan majemuk yang lebih dari 2, dan juga pemilihan yang bersyarat. Nah, yang pertama kita ke pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi, yaitu bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi, berarti false atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Proses tersebut dilewati. Bentuk flowchartnya seperti ini. Pertama, memulai, lalu ke syaratnya. Nah, di sini jika iya, maka langsung ke instruksi, lalu langsung ke selesai. Jika tidak, dia juga arahnya akan ke sini, lalu ke selesai. Sedangkan untuk struktur bahasa C-nya sebagai berikut: if kondisi, lalu proses atau instruksi. Nah, yang kedua ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, yaitu bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, yaitu bernilai false, maka proses yang pada kondisi pertama akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua akan dijalankan. Ini bentuk flowchart pemilihan ganda. Pertama, mulai, lalu ke syarat. Untuk syarat, jika iya, maka ke instruksi 1, lalu dari instruksi 1 langsung ke selesai. Dan juga jika tidak, maka akan ke instruksi 2, lalu selesai. Nah, ini untuk struktur bahasa C-nya. Pertama, if kondisi, lalu proses atau instruksi pertama, lalu else, lalu proses atau instruksi kedua. Yang ketiga ada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi,
yaitu bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Ini untuk flowchart pemilihan majemuk. Mulai lalu ke syarat 1, jika tidak, lalu ke syarat 2, jika tidak lagi, maka ke syarat 3, jika tidak lagi, maka ke syarat seterusnya dan ke instruksi selanjutnya. Jika syarat 1 terpenuhi, maka ke instruksi 1 lalu ke selesai. Syarat 2 itu pun juga tadi ke instruksi 2 lalu ke selesai dan seterusnya. Lalu ini ada contoh struktur bahasa C-nya. Di sini if kondisi 1 lalu ke proses atau instruksi 1, lalu ke else if kondisi 2, lalu ke proses atau instruksi 2, lalu else if kondisi ketiga, proses atau instruksi ketiga. Lalu selanjutnya ke else if kondisi M dan seterusnya. Selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan, seperti lebih sama dengan dan kurang, atau kurang sama dengan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if else dapat diubah menjadi switch case, tapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if else. Nah, ini contoh pemilihan majemuk dengan menggunakan struktur switch case. Nah, ini struktur bahasa C-nya. Nah, switch case yaitu menggunakan case, lalu ada konstanta 1, proses atau instruksi 1, lalu break. Nah, jika semuanya terpenuhi, maka seperti ini caranya atau struktur bahasanya. Dan jika tidak terpenuhi, maka larinya nanti akan ke default seperti ini. Lalu ke yang keempat, yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya, yaitu nested if. Jika kondisi if sebelumnya, yaitu kondisi 1 terpenuhi, yang bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya, yaitu di kondisi 2, akan diperiksa dan di instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Bentuk ini adalah bentuk flowchart dari pemilihan bersarang. Masuk lalu ke kondisi pertama. Jika tidak terpenuhi, maka larinya akan ke statement 3, lalu ke ini adalah connection symbol atau menyambungkan flowchart dalam satu halaman, lalu ke statement X, lalu ke statement selanjutnya. Dan jika true, larinya akan ke kondisi 2, jika salah atau false, maka ke statement 2, lalu ke sini. Dan jika true, maka statement 1 akan lari ke selesai juga ke sini. Nah, untuk struktur bahasa C-nya seperti berikut. If kondisi 1, lalu if kondisi 2, proses atau instruksi ke seperti ini, 11, else, lalu proses atau instruksi 12, lalu else, proses atau instruksi 2. Oke, kita akan langsung ke
scriptnya ya. Programnya di sini saya membuat program dengan tema penyewa kamar kos. Nah, di pertama ini ada pemilihan tunggal. Nah, jika kondisinya lebih dari 18 sebenarnya, maka outputnya seperti ini, yaitu cukup umur. Nah, kita coba. Nah, maka ini keluar itu cukup umur. Jika tidak, maka sebaliknya. Nah, selanjutnya ke pemilihan ganda. Nah, di sini terdapat pemeriksaan subuh. Nah, di sini jika if-nya periksa kurang dari 37 dan periksa lebih dari 37. Nah, jika true berarti Anda boleh. Nah, jika else berarti tidak boleh. Nah, misalnya 37, nah, berarti Anda boleh. Nah, jika tidak berarti sebaliknya. Lalu kita ke pemilihan majemuk else if. Nah, if else. Nah, seperti ini. Nah, jika kurang dari 2 maka bisa menempati. Nah, jika lebih maka di sini akan berlebih. Nah, jika else dilarang menempati satu kamar lebih dari 2 orang. Nah, coba. Nah, berapa orang? Nah, di sini misalnya 3. Nah, dilarang menempati tempat ini. Oke, selanjutnya kita ke switch case. Nah, di sini yang membedakan yaitu ini switch nilai dan juga case di sini. Nah, jika tidak memilih dari ketiga case ini, maka otomatis ke default. Kita coba. Dan jika kita memilih 4, nah, maka sangat buruk. Kita langsung ke besaran. Nah, di sini saya menggunakan pemilihan ganda dan juga pemilihan majemuk. Nah, di sini coba. Jika nomor 1, nah, jika umurnya 18 tidak bisa, sama ya. Nah, jika lebih dari 18, nah, maka dipersilahkan. Untuk pilihan kedua juga sama. Jika 18, nah, dipersilahkan. Jika tidak, maka seperti ini. Nah, jika dari ketiga itu maksudnya kedua pilihan itu tidak pilih, maka outputnya seperti ini. Nah, maka tidak ada tipe kamar yang Anda pesan. Ini flowchartnya. Nah, ini mulai langsung ke input umur. Nah, ini yang di pemilihan tunggal tadi ya. Nah, jika ya, maka cukup. Nah, jika tidak, maka dia akan next langsung ke periksa suhu tubuh. Nah, ini one page simbolnya yang berfungsi untuk penghubung flowchart di dalam satu halaman. Nah, ini pemilihan ganda langsung. Nah, jika dari sini, jika iya, maka boleh menyewa, jika tidak, maka sebaiknya tidak. Seperti tadi. Nah, lalu ini ke pemilihan majemuk tadi. Nah, lagi. Nah, ini untuk penyambung atau simbolnya untuk konektor program flowchartnya, tapi yang berbeda halaman. Nah, ini pemilihan majemuknya. Nah, jika tidak, maka ke yang kedua. Nah, jika tidak lagi, maka tidak dilarang menempati. Nah, jika iya, lebih. Dan di sini jika iya lagi, maka silakan untuk menempati. Lalu ke nilai. Nah, ini switch case tadi. Nah, jika tidak dari ketiga ini kita pilih, maka otomatis ke sangat buruk ini. Nah, jika iya, maka sangat baik. Jika tidak, ke case selanjutnya. Nah, lalu ke if bersarang tadi. Ini input pilihan dan usia. Nah, ini pilihan kamarnya. Nah, lalu ke pilihan majemuknya. Nah, jika F1 input usia. Nah, jika tidak, nah, silakan untuk menyewa. Nah, jika usia kurang dari 18 tidak dapat menyewa. Begitupun di yang kedua ini, jika tidak maka tidak ada tipe kamar.
tidak memilih dari kedua ini. Nah, jika iya, masuk ke input usia, jika lebih, ya dipersilakan menyewa, jika tidak dapat menyewa. Nah, lalu selesai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sini saya memilih satu quotes, yaitu dari Pak B.J. Habibie. Jangan pernah berhenti mengejar apa yang kamu impikan, meski apa yang kamu impikan itu belum ada di depan matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.